Halo Metafisiker, berjumpa kembali dengan saya di sini. Sedikit tergesa-gesa ketika saya ingin sesegera mungkin menyampaikan pesan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Karena apa yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, aplikasinya di dalam kehidupan hanya dilakukan sekali dalam setahun. Oleh sebab itu, sesegera mungkin sebelum waktu itu tiba, saat itu tiba, yaitu saat pergantian tahun, pesan ini sudah diterima oleh sebanyak mungkin orang. So, bagi Anda yang ingin kehidupan di tahun berikutnya tidak pernah sama lagi dengan tahun sebelumnya, di tahun 2023, maka saya harap wisdom atau insight yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat benar-benar bermanfaat bagi Anda semua. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Metaphysics for Life. Ini sudah bulan Desember, sudah masuk fase akhir tahun. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar tentang malam pergantian tahun? Ya, kebanyakan orang biasanya berpesta, euforia, melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan. Tetapi saat ini saya akan membuka sebuah wawasan, sebuah pengertian yang saya dapatkan dari perjalanan hidup seorang nabi dan juga seorang raja. Ya, raja tersebut, nabi tersebut adalah Daud. Saya mendapatkan sebuah pengertian yang ketika saya terapkan di dalam kehidupan saya kurang lebih 3 tahun yang lalu, memberikan sebuah efek nyata, signifikansi di dalam kehidupan saya. Dan apa yang dilakukan Daud tersebut adalah yang dilakukannya secara spesifik di malam pergantian tahun. Dan apa yang dilakukan oleh Daud pada saat malam pergantian tahun. Ini dia. Saat malam pergantian tahun, catatan sakral menulis bahwa Daud justru melakukan yang namanya perang. Kenapa harus berperang? Karena untuk menunjukkan eksistensi sebuah kerajaan, ia harus memperluas pengaruhnya kepada area-area di sekitarnya, memperluas teritorialnya. Sehingga dengan demikian, eksistensinya, karismanya, popularitasnya menjadi diperhitungkan oleh negara-negara lain di sekitarnya. Dan hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan modern saat ini. Makanya pada saat ini negara-negara tertentu ingin mengambil teritorial lebih luas lagi hanya untuk menunjukkan eksistensinya, pamornya di dunia ini. Itulah juga yang dilakukan Raja Daud. Ia berperang pada saat malam pergantian tahun, di mana saat raja-raja lain justru berpesta, Daud justru berperang. Apa esensi atau wisdom yang bisa kita dapat dari pelajaran ini? Pada saat malam pergantian tahun, di mana kebanyakan raja-raja justru pesta pora, Daud justru berperang. Maka di saat raja-raja yang lain lengah, Daud dapat dengan mudah mengambil atau memperluas kekuasaannya, mengalahkan raja-raja di sekitarnya pada saat itu. Dengan demikian, areanya, teritorialnya menjadi lebih luas. Pesan pentingnya yang didapat dari hal ini adalah malam tahun baru bukan saat yang tepat untuk berpesta. Malam tahun baru bukan saat yang tepat untuk euforia. Lain halnya kalau Anda tidak peduli dengan kehidupan Anda di masa depan. Tetapi kalau Anda peduli ingin memperluas pengaruh hidupmu di dalam realita, kalau Anda ingin kerajaan pribadimu lebih lagi diperhitungkan eksistensinya, memiliki pengaruh yang lebih luas. Wow, sedikit gangguan. Kalau Anda ingin lebih lagi memperluas pengaruh hidup Anda kepada kehidupan sekitar, maka malam pergantian tahun bukan saat yang tepat untuk berpesta, tetapi saatnya berperang.
Lalu pertanyaannya, perang seperti apa yang dilakukan pada masa ini? Kita tidak melawan bangsa tertentu, apalagi sendirian. Kita tidak melawan kerajaan tertentu dengan keadaan sendirian. Secara spesifik saya mengatakan bahwa perang kita tidak lagi bersifat fisik. Ya, kalaupun ada musuh fisik, sebenarnya itu hanya alat yang dikendalikan oleh enemy, oleh sosok yang tidak kelihatan. Apa sosok yang tidak kelihatan itu? Di dalam keyakinan-keyakinan tertentu menyebutnya, ada menyebut setan, iblis, dan lain-lain. Tetapi pada prinsipnya, di dalam alam metafisik, di alam yang tidak kelihatan, di alam yang tidak kasat mata, kita semua memiliki yang namanya musuh. Dan kita berperang di area itu. Saat malam pergantian tahun, kita perang di area metafisik. Di mana pada saat itu adalah saat krusial. Lalu apa aplikasi konkretnya saat malam pergantian tahun? Saya melakukannya dengan cara berdoa dan berpuasa. Karena untuk melawan hal-hal yang sifatnya metafisik, tentu juga harus dilawan dengan kekuatan yang tidak terlihat. Dengan demikian, saat malam pergantian tahun, saya benar-benar dengan sadar mengkoordinir tubuh, jiwa, roh saya di dalam mode berperang, bukan mode berpesta. Dari pagi hingga malam atau jam pergantian tahun, saya menghususkan diri melakukan sembahyang secara pribadi. Itu yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Saat kita berpuasa, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada kekuatan yang aktif di alam metafisik, baik dari internal pribadi kita dan di dalam keyakinan tertentu. Ada kekuatan dari luar diri kita yang juga ikut tergabung, menyatu di dalam kekuatan kita. Hal itulah yang terjadi saat kita berdoa dan berpuasa. Terlebih di saat malam pergantian tahun. Maka apapun potensi yang akan meruntuhkanmu di tahun berikutnya, apapun serangan yang berpotensi menjatuhkanmu di hari-hari berikutnya, di tahun berikutnya, itu sudah dihalau, itu sudah dikalahkan pada malam pergantian tahun. So, malam pergantian tahun adalah saat yang tepat untuk Anda memperluas cakupan area kehidupanmu, cakupan area pengaruhmu, dan eksistensimu menjadi lebih diperhitungkan oleh kebanyakan orang. Ini bukan untuk hal yang sombong, ini bukan untuk hal yang jemawa, tetapi kehidupan Anda akan menjadi lebih baik di dalam setiap area ketika engkau memenangkan sebuah peperangan di dalam kehidupan Anda. Kiranya ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.